Coba bayangkan kalau keran minyak dunia tiba-tiba dimatikan. Ya, benar-benar ditutup total. Belakangan ini, kabar soal Amerika Serikat yang berniat memblokade Selat Hormuz makin santer terdengar. Selat ini bukan cuma sekadar jalur air biasa, bro. Ini urat nadi ekonomi global. Sebagai orang yang besar di wilayah ini, aku bisa bilang ketegangan sekarang udah di level yang bikin merinding. Kapal-kapal induk AS mulai bermanuver, unjuk gigi dengan persenjataan mutakhir mereka. Tapi pertanyaannya, apa tujuannya? Menekan ekonomi? Atau memancing konflik terbuka? Yang jelas, langkah ini ibarat bermain api di dalam gudang mesiu. Kalau sampai jalur selebar 39 km ini benar-benar diblokade, dampaknya nggak cuma dirasakan oleh negara-negara Timur Tengah, tapi seluruh dunia. Mulai dari Tokyo sampai New York bakal kena imbasnya. Dan jujur aja, narasi yang dibangun media kadang terlalu menyederhanakan betapa berbahayanya situasi ini. Kita sedang berdiri di ujung jurang. Kenapa Selat Hormuz ini sebegitu pentingnya? Biar aku kasih gambaran kasarnya. Hampir sepertiga pasokan minyak laut dunia lewat dari celah sempit ini setiap harinya. Jutaan barel minyak yang ngidupin pabrik-pabrik, mobil-mobil, dan pemanas di seluruh dunia, semuanya bergantung sama kelancaran selat ini. Kalau Amerika Serikat benar-benar nekat melakukan blokade dengan alasan keamanan atau sanksi, mereka secara nggak langsung lagi mencekik leher ekonomi global. Di sisi lain, kita melihat manuver militer yang luar biasa masif. Helikopter tempur berdengung di udara, kapal perusak berpatroli tiada henti. Secara psikologis, ini perang urat saraf yang gila-gilaan. Tapi mari kita berpikir realistis, apakah blokade ini bisa bertahan lama tanpa menghancurkan ekonomi negara-negara sekutu AS sendiri? Eropa udah pusing sama krisis energi, apalagi kalau ditambah masalah ini. Jadi gertakan militer ini punya risiko bumerang yang luar biasa mematikan buat ekonomi barat. Tapi ingat, Iran itu ahlinya main catur geopolitik. Kalian pikir mereka bakal diam aja kalau pintunya ditutup? Nggak sama sekali. Teheran udah ngeluarin ancaman balasan yang nggak kalah ngeri, nutup Laut Merah. Gimana caranya? Lewat sekutu-sekutu strategis mereka di kawasan, terutama kelompok Houthi di Yaman. Bab el-Mandeb, gerbang masuk ke Laut Merah dan terusan Suez, adalah kartu truf yang disembunyikan. Bayangkan skenario ini, Amerika nutup Hormuz, Iran lewat proksinya bikin Laut Merah jadi zona dilarang melintas buat kapal-kapal dagang barat. Rantai pasokan global bakal putus total. Kapal kargo harus muter jauh ke ujung selatan Afrika, nambah waktu, nambah biaya, dan bikin harga barang meroket tajam. Ini bukan sekadar perang militer konvensional lagi, ini adalah perang asimetris. Sebuah taktik di mana negara dengan kekuatan militer lebih kecil bisa melumpuhkan raksasa hanya dengan menutup satu atau dua titik strategis di peta. Dampak dari adu ancaman ini nggak cuma kerasa di ruang rapat para jenderal, tapi langsung mukul dompet kita. Coba bayangin, saat ancaman penutupan Selat Hormuz dan Laut Merah ini makin nyata, pasar saham global langsung bereaksi panik. Harga minyak mentah bisa melambung hingga ratusan dolar per barel dalam hitungan hari, dan kalau minyak naik, ongkos logistik naik. Ujung-ujungnya, harga makanan, kebutuhan pokok, sampai barang elektronik yang kalian pakai sehari-hari bakal ikutan meroket. Inflasi gila-gilaan gak akan bisa dihindari. Disinilah letak ironinya. Perang dingin antara AS dan Iran ini sebenarnya menyandera miliaran penduduk bumi. Mereka yang gak tahu apa-apa soal politik Timur Tengah harus ikut bayar harga mahal cuma karena ego geopolitik. Sebagai pemuda yang melihat langsung eskalasi ini, aku ngerasa dunia kadang terlalu buta sama konsekuensi nyata dari setiap kebijakan arogan yang diambil sama negara-negara adidaya. Lalu, di mana posisi negara-negara besar lainnya? China, misalnya. Mereka adalah pembeli minyak terbesar dari Timur Tengah. Kalau jalur Hormuz dan Laut Merah kacau, pabrik-pabrik di Tiongkok bakal kekurangan energi. Apakah Beijing bakal tinggal diam melihat ekonominya terancam? Kemungkinan besar mereka bakal turun tangan, entah lewat diplomasi tingkat tinggi atau bahkan unjuk kekuatan maritim. Belum lagi Rusia yang pasti bakal ngambil keuntungan dari naiknya harga energi global. Peta kekuatan dunia lagi diacak ulang di depan mata kita. Amerika Serikat mungkin punya teknologi dan kapal induk terbesar, tapi di perairan sempit dan dangkal seperti Teluk Persia, kapal-kapal kecil cepat milik Garda Revolusi Iran yang dilengkapi rudal anti kapal bisa jadi ancaman yang sangat mematikan. Konsep pertahanan sarang lebah yang dipakai Iran bikin blokade tradisional ala Amerika. Jadi mimpi buruk operasional dan logistik yang sangat mahal harganya. Pada akhirnya, pertanyaannya cuma satu.
Apakah ini cuma gertakan politik jelang pemilu atau murni persiapan menuju Perang Dunia Ketiga? Ketegangan di Selat Hormuz dan Laut Merah adalah bom waktu yang detaknya makin kencang. Sedikit aja ada miskalkulasi, misalnya satu rudal nyasar atau satu kapal kargo tenggelam, maka seluruh kawasan bakal terbakar. Dan percayalah, kalau api itu udah nyala, nggak ada satupun negara yang bisa memadamkannya dengan cepat. Kita cuma bisa berharap akal sehat masih ada di kepala para pemimpin dunia ini. Terus pantau perkembangannya, karena sejarah sedang ditulis saat ini juga dan dampaknya bakal kita rasakan semua. Gimana menurut kalian? Apakah blokade ini bakal benar-benar kejadian atau cuma sekadar perang urat saraf? Coba tulis pendapat liar kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat klik tombol subscribe pada channel Pemuda Pos ini, like video ini, dan share ke teman-teman kalian biar pada melek geopolitik. Sampai jumpa di analisis berikutnya.